Selamat siang anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Ya, cukup. Mungkin hari ini kita absen dulu ya. Ada yang belum berangkat, ada yang belum join. Ya, segera kabari temannya untuk segera join untuk pelajaran hari ini. Ya, materi hari ini adalah mengenai proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintah Indonesia. Nah, di sini sebelum masuk ke proklamasi kemerdekaan, pasti bangsa Indonesia telah melakukan rentetan atau urutan peristiwa dan perjuangan yang telah dilalui selama itu. Nah, sebelum masuk ke materi mengenai proklamasi kemerdekaan, kita membahas dulu terlebih dahulu persiapan kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di sini ada yang tahu Jepang telah menjajah Indonesia selama berapa tahun? Ada yang bisa menjawab? Ya, Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, dari tahun 1942 sampai 1945. Nah, ketika Jepang menjajah Indonesia, itu sedang berlangsung Perang Dunia yang kedua. Nah, pada saat itu Jepang melawan sekutu. Jadi konsekuensi ketika Perang Dunia itu yang negara yang kalah dalam Perang Dunia itu adalah menyerahkan semua jajahannya kepada negara yang memenangkan perang tersebut. Nah, pada Perang Dunia kedua ini Jepang mengalami kekalahan, sehingga Jepang harus mengembalikan atau memberikan wilayah jajahannya kepada sekutu. Nah, karena Jepang merasa keberatan atau ingin tetap mempertahankan Indonesia, sehingga Jepang melakukan atau memberikan sebuah strategi untuk meyakinkan Indonesia agar bersedia membantu melawan sekutu. Nah, yang pertama adalah janji Perdana Menteri Koiso. Nah, Perdana Menteri Koiso dalam pidatonya pada tanggal 7 September 1944 memberikan sebuah janji, yaitu akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Pernyataan tersebut kemudian disebut dengan janji Koiso. Nah, janji Koiso ini dikemukakan di depan sidang Teikoku Ginkai atau parlemen Jepang. Tujuannya apa dari janji Perdana Menteri ini? Adalah agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan, kemudian mau membantu Jepang untuk melawan sekutu. Nah, bukti kesungguhan janji Koiso adalah memperbolehkan mengibarkan bendera merah putih di gedung-gedung pemerintahan, namun bendera merah putih tetap harus berdampingan dengan bendera Jepang atau disebut dengan Hinomaru. Nah, selanjutnya strategi Jepang untuk meyakinkan bangsa Indonesia adalah dengan membentuk sebuah badan. Namanya adalah BPUPKI. Artinya BPUPKI dalam bahasa Indonesia itu apa? Artinya adalah Badan Penyidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Kumakichi Harada. Nah, tugas BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal penting seperti segi politik, ekonomi, dan tata pemerintahan bagi berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Selanjutnya, nah,
Selanjutnya adalah susunan anggota BPUPKI. Susunan anggota BPUPKI diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Nah, pada tanggal 28 Mei 1945 dilangsungkan upacara pelantikan BPUPKI di Gedung Chuo Sang-i Pejambon. Nah, saat ini namanya adalah Gedung Pancasila. BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sedangkan ketua mudanya atau Fuku Koicho-nya dijabat oleh seorang Jepang bernama Ichibangase. Nah, tokoh yang diangkat sebagai sekretaris adalah R.P. Suroso, dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. Pringgadikdo. Nah, pada gambar di atas bisa kita lihat ada gambarnya Rajiman Widyodiningrat, sebelahnya ada R.P. Suroso, dan di bawahnya adalah Gedung Chuo Sang-i yang saat ini namanya adalah Gedung Pancasila. Dan sebelahnya ada Mr. A.G. Pringgodikdo. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai sidang BPUPKI yang pertama. Sidang BPUPKI pertama diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama di BPUPKI ini ada beberapa cetusan atau tujuan yang diberikan oleh beberapa tokoh. Nah, karena tujuan dari sidang BPUPKI pertama ini adalah merumuskan dasar negara. Nah, pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar negara kebangsaan Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan rakyat. Nah, selain itu, Dr. Supomo juga mengemukakan beberapa prinsip. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno mengemukakan dasar negara yang pada nantinya disebut dengan Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang ketiga dan sekarang yang keempat, kesejahteraan sosial, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sidang BPUPKI pertama dibentuk sebuah panitia kecil ya, namanya Panitia 9. Anggotanya ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakar, K.H. Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 yang tadi sudah disebutkan ada 9 anggota merumuskan beberapa tujuan pembentukan Indonesia Merdeka. Nah, Muhammad Yamin menemukan rumusan ini dengan nama Piagam Jakarta atau biasanya disebut dengan Jakarta Charter. Nah, rumusan tersebut adalah yang pertama, ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nanti disebut dengan Piagam Jakarta. Namun rumusan nomor pertama itu mendapatkan kritikan perubahan karena
Nusantara ini bukan hanya ada satu agama ya, jadi beragam agama. Dan yang nomor satu itu lebih meruncing kepada mewajibkan menjalankan syariat Islam, sehingga tidak sesuai dengan keberagaman yang ada di Nusantara, sehingga diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya ini menjadi tugas bagi anak-anak semua ya. Coba kalian cari apa hasil sidang BPUPKI yang kedua. Nanti kita bahas dan kita diskusikan minggu depan. Mungkin dari materi hari ini ada yang ingin ditanyakan? Dirasa cukup ya. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna bagi kita semua. Saya tutup ya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada beberapa kalimat yang kurang berkenan bagi anak-anak semua. Ibu mohon maaf. Saya akhiri, sampai bertemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya apa, nanti kita diskusikan bersama. Saya tutup, selamat siang.